Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah. Adik-adikku, kita selalu berpuja dan puji kehadirat Allah SWT. Kedua kalinya, sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Oke, adik-adikku yang di studio dan dia yang di rumah, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Yang di rumah? Alhamdulillah. Nah, adik-adik, hari ini Kak Baskoro pengen berkisah bersama adik-adik. Oh iya, bagaimana persiapannya mau berbuka? Sudah ada air minum? Sudah. Yang di rumah? Oh, sudah. Sudah ada yang makanan yang lain ya. Alhamdulillah. Disyukuri makanannya ya. Untuk berbuka disyukuri apapun itu yang disediakan. Abi, umi, ayah, bunda selalu disyukuri. Iya. Hari ini Kak Baskoro pengen berkisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Namanya yaitu Abdullah bin Ammar. Abdullah bin Ammar. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang pernah berhutang? Belum ada ya, semoga tidak ya. Yang di rumah? Semoga juga tidak. Adik-adik, ini kisah tentang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Amr. Adik-adik semuanya, nah silahkan untuk mendengarkan kisahnya. Oke, siap? Siap. Oke, nah adik-adik, di suatu hari Abdullah bin Amr ini itu berpesan sama anaknya. Wahai anakku, kiranya nyawaku sebentar lagi kok sudah tidak ada di dunia ini. Maka aku berpesan kepada anak-anakku semua untuk melunasi hutangku kepada beberapa orang ini. Nah, gimana anakku? Baik ayah. Adik-adik, ketika itu anaknya Abdullah bin Amr ini segera mendengarkan dan mentaati apa yang dikatakan oleh ayahnya. Ternyata hari berikutnya Allah perintahkan untuk kaum muslimin berjuang di jalan Allah. Nah, ketika itu Abdullah bin Amr ini baru bersama Rasulullah, baru bersama sahabatnya untuk berjuang di jalan Allah. Allah takdirkan ternyata Abdullah bin Amr ini meninggal syahid di jalan Allah. Keesokan harinya anaknya mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayahku ini mempunyai hutang. Kami hanya mempunyai pohon kurma yang segini. Kalau untuk menyaur hutang, melunasi hutang,
itu kami butuh bertahun-tahun untuk menyelesaikan hutang itu. Adik-adik, Abdullah bin Amr sudah meninggal ketika anaknya lapor sama Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai ibnu Abdullah bin Amr, yang berhutang dengan ayahmu, silahkan untuk datang ke sini. Adik, Rasulullah akhirnya membawa putra Abdullah ini untuk datang ke tempat lumbung. Di situ ada kurma, banyak sekali kurma. Rasulullah memanggil semua yang berhutang untuk datang supaya diselesaikan hutangnya. Nah, adik-adik, Rasulullah sendiri yang menakar kurma itu kepada yang sudah berhutang. Datang lagi yang menghutangi, ditakar lagi adik-adik. Nah, ketika semua sudah selesai, ternyata anaknya itu melihat gudang tadi yang berisi kurma. Ketika dilihat, ternyata kurmanya masih banyak, masih seperti semula. Insya Allah, ternyata Allah yang membikin kurma itu bisa terbagi semuanya, bisa dilunasi hutangnya. Subhanallah. Kalau kita berniat untuk melunasi hutang, Allah yang akan melunasi bagaimanapun caranya. Ya, adik-adik, ada beberapa keistimewaan di sahabat ini. Yang pertama, adik-adik, sahabat ini ketika meninggal dunia, adik-adik tahu malaikat mempunyai sayap? Oke, malaikat punya sayap. Malaikat Jibril punya sayap berapa? 600, betul. Yang di rumah? Iya, 600. Iya, malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Nah, ini Abdullah bin Amr ini ketika syahid meninggal dunia itu dinaungi oleh sayapnya malaikat-malaikat. Nah, sampai orang-orang berbondong-bondong pengen melihatnya, pengen barokahnya, pengen keistimewaannya. Sampai orang menutupi jenazahnya supaya tidak kepanasan. Nah, adik-adik, sampai pengen bau harumnya itu bisa semerbak. Nah, adik-adik, ketika Rasulullah SAW itu mau menyolati jenazah sahabat ini, ketika mau menyolati, ternyata adik-adik, yang di rumah, ternyata apa? Ternyata Rasulullah SAW sudah berdiri sini, mundur ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Tahu apa, adik-adik? Kenapa Rasulullah SAW itu mau mensolatkan sahabat ini? Itu ke belakang, ada yang tahu? Ada yang tahu yang di rumah? Oh, ternyata, betul. Ternyata ketika Rasulullah ingin menyolati, ternyata
Di situ malaikat berjubel berdatangan pengen menyolati juga. Yang orang-orang lain selain Rasulullah SAW tidak melihatnya. Berjubel pengen menyolati. Subhanallah. Meninggalnya disolati oleh malaikat. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita berhutang, silahkan untuk berniat untuk melunasi hutang itu supaya Allah ikut andil dalam melunasi hutang itu. Oke, adik-adik semuanya, sebelum Kak Baskoro akhiri kisahnya, kita semuanya silahkan untuk berdoa sebelum menyantap buka. Apapun doanya, adik-adik pengen doa apa? Doalah. Karena orang-orang yang berpuasa, doanya itu makbul adik-adik. Silakan, sebelum berbuka, silakan berdoa apapun adik-adik. Oke? Nah, itu aja dari Kak Baskoro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.